Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami tim Kase langkah mundur langkah kencang. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan untuk ekspor kembali ya. Betul. Dan di malam hari ini adalah malam kedua di mana Mas Ganang itu sedang melakukan persemedian di puncak Bukit Bima. Dari semalam itu yang menemani adalah Mas Sogun dan Mas Ade. Namun Mas Ade sekarang masih nunggu di sana karena takutnya di sore hari Mas Ganang turun nggak ada siapa-siapa di tempat Mas Sogun dan Mas Ade menunggu ya. Ya. Karena Mas Sogun juga punya anak kecil yang baru lahir. Mas Sogun harus pulang terlebih dahulu, memberi informasi kepada keluarga bahwasanya akan berangkat lagi, dan Mas Sogun juga menjemput kita berdua ya. Betul. Dan mohon maaf mungkin kemarin malam saya juga istirahat terlebih dahulu karena juga ada keluarga yang dari jauh pulang ya untuk bersilaturahmi. Oke, dan untuk saya sebelumnya saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sedulur, saya mewakili keluarga saya Bang Marcel intinya meminta maaf. Dan mungkin beberapa hari kemarin saya tugas kesenian, jadi alhamdulillah didoakan jenengan dan doakan tim Gaza semua. Kesenian sudah selesai. Ya mudah-mudahan ke depan masih ada. Amin. Dan malam hari ini saya insya Allah fokus lagi untuk ekspor. Ya intinya di hutan ini dari cerita yang disampaikan Mas Sogun tadi sebelum kita berangkat, kita jangan sampai tergiur sesuatu hal apapun yang ada di sini. Intinya kita datang ke sini jangan melakukan mencari masalah, jangan bikin onar. Kita datang hanya menunggu Mas Ganang melakukan persemedian ataupun pertapaan. Semoga saja Mas Ganang berhasil turun mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa melanjutkan ke tugas berikutnya, yaitu melakukan persemedian di tepi sungai Kamandaka kalau tidak salah saya. Ya kan ya? Ya udah cukup sekian. Ya, ikut berangkat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Kase langkah mundur langkah pencot. Oke teman-teman, sedikit informasi buat jenengan yang kemarin WA saya atau WA ke semuanya untuk silaturahmi ke tempat tim gas itu sebenarnya udah ada ya di Google Map. Itu tulisannya Rumah Herbal Gaset Tim. Ketik aja di Google Map Rumah Herbal Gaset Tim, jenengan monggo silaturahmi. Pintu selalu terbuka buat jenengan. Intinya pantengin terus video-video tim Gaset jam 18.20, jenengan standby sholat, ajak keluarga untuk nonton bareng video tim Gaset. Let's go. Yugun kosing lagi jalannya kun. Jalannya tuh ngintin. Jangan kamera bekon. Selamat datang manusia-manusia yang bermuka miskin atau lemah. Perkenalkan, nama saya Sono Genjlong. Saya sudah membaca dari muka-muka kalian. Tentunya kalian melakukan perjalanan bersusah payah sampai ke titik ini bukan lain mencari gunung emas. Assalamualaikum. Ya, salamu saya terima. Mohon maaf sebelumnya yang Sono Genjlong. Iya. Kedatangan kami ke Bukit Bima ini tidak sesuai dengan apa yang jenengan sampaikan. Lalu apa lagi? Saya sudah mengawasi kalian dari bawah. Kalian berjalan seperti kebingungan mencari arahnya kemana. Apalagi jika bukan kalian mencari sesuatu yang berharga. Seperti ini. Saya datang ke sini bertujuan baik. Melihat muka-muka susah seperti kalian. Pasti saya akan memberikan sesuatu yang kalian inginkan di dunia kalian. Daripada kalian muter-muter tapi tidak mendapatkan sesuatu apapun. Seperti ini. Kalian jika sampai salah arah, itu sangat membahayakan diri kalian. Kalian tidak tahu arah mana saja yang akan kalian lalui, dan kalian semua tentunya bahaya yang ada di sana kalian belum mengetahui. Yang di sana pun kalian belum mengetahui. Saya hanya menawarkan dan membantu kalian.
saya akan memberikan sesuatu yang sangat berharga. Jadi kalian tidak usah repot-repot atau bersusah payah mencari sesuatu yang berharga. Tenang, kalian tidak usah memberikan apa-apa kepada saya. Karena saya sedang berlomba-lomba untuk menebarkan kebaikan. Seperti itu. Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas kebaikan dari Tuan Eyang Sono ini. Cuma kami benar-benar datang ke Bukit Bima bukan bermaksud untuk mengambil sesuatu hal yang berharga yang berada di bukit ini. Kami juga sendiri sudah mengetahui arah jalan kita itu ke arah kemana, karena teman saya juga sudah berada di sana menunggu. Jadi terima kasih atas niat baik dari Tuan Sono sendiri. Mohon maaf sekali lagi, kami datang bukan mencari emas seperti apa yang jenengan sampaikan. Saya bertanya kepada kalian. Di dunia kalian tentunya untuk menjalani hidup memerlukan sesuatu yang berharga. Ya, itu pasti. Lantas kenapa kalian tidak mau? Sedangkan saya melihat para manusia pun berlomba-lomba mencari harta, mencari sesuatu yang sangat berharga. Dan di sini saya menawarkan secara cuma-cuma. Kenapa kalian menolaknya dan tidak mau? Saya melihat manusia bukan hanya kalian saja. Banyak manusia-manusia yang naik ke bukit ini. Tujuannya pun sama, mencari sesuatu yang sangat berharga. Ya memang, dari rumor yang beredar, di hutan ini memang banyak sekali emas ataupun banyak sekali makhluk yang datang dan tidak tahu apa-apa menginginkan emas itu. Namun adanya kami datang ke hutan Bima ini sebenarnya teman kami, salah satu teman kami yang sudah berada di puncak Bukit Bima ini sedang melakukan sebuah pertapaan ataupun penyatuan diri dengan alam karena sedang mempelajari sebuah ilmu dari maha gurunya, yaitu Sastro Dendro. Omong kosong. Jika temanmu yang kau ceritakan sudah masuk ke dalam, pastinya sama menjemput sesuatu yang sangat berharga, yaitu bukit emas yang ada di sana. Jika kau berbicara di sana mencari ilmu apa yang kau sebutkan itu, saya rasa itu adalah omong kosong. Ya, apa kalian sudah kaya? kami tentunya belum kaya. Apa kalian tidak membutuhkan sesuatu harta ataupun sesuatu yang sangat berharga? Tentunya kami juga pasti membutuhkan harta untuk kehidupan kita. Namun kami benar-benar datang ke hutan Bima ini untuk mencari hakikat sejati dari kehidupan. Alah, saya tidak percaya itu. Dasar munafik. Mohon maaf sebelumnya, bukan bermaksud untuk Tidak usah meminta maaf. kami akan melanjutkan perjalanan. Mohon maaf. Jangan salahkan saya jika kalian menghadapi sesuatu halangan atau apapun. Insya Allah jika memang kami semua memiliki niat baik, kami akan diberikan jalan keluar yang terbaik. Saya mengasih tahu sesuatu yang mudah ditolak. Manusia munafik. Terima kasih. Ini sudah yuk kan. Berarti kan intinya di sini kan kuncinya jangan sampai tergiur sesuatu hal, karena barang-barang yang berharga di sini jika kita ambil itu bisa membuat malapetaka buat kita, Gon. Ya malu yang datang masih menawarkan. Ya dari apa yang saya dan Mas Garang dapatkan kemarin, hakikat sejati kehidupan itu bagaimana cara kita melepas keduniawian sih. Ya mungkin saja si Tuan Raja itu menyuruh untuk bertapa di tempat ini karena di sini banyak sekali keduniawian. Kedombongan. Ya udah yuk, lanjutin. Kisah apa Kun kira-kira Kun? Loh, Bang, kamu dengar nggak Bang? Apa? Oh iya, suara bayi. Dari kita jalan sampai ke sini suara-suara itu begitu banyak banget loh. Ada suara kayak harimau. Ya kalau suara-suara hewan sih ini
Maksudnya suara bayi kayak gini kan apa ada orang sing sidik sing saru loh maksudnya. Ya. Saru dalam arti Buang bayi. ya. Soalnya kan momen-momen makin keras suaranya. banyak-banyak. Mungkin saja sih ya Bang, dari apa yang sudah sering kita alami, ini adalah suara bayi untuk menakut-nakutkan kita loh. Ya dulu juga kita juga sering didengarkan suara bayi tangisan, dan akhirnya itu ada salah satu makhluk. Tapi kan waktu di jalan juga kita merangkul beberapa pasangan mbak. Makin Gendakan keras. loh maksudnya. Mana lah? Hati-hati bang, hati-hati bang. Makin keras. Jangan jadi lagi juga hati-hati. Makin keras. Jadi kira-kira dengan adanya suara ini mewujudkan suaranya, pasti kan ada sesuatu hal yang ingin disampaikan loh. Cuma gimana kita cari dulu loh. Tunggu deh. Saya ingat deh. Gimana Gun? Saya ingat suara bayi ini loh. Ingat gimana maksudnya? Kemarin pas saya berangkat bertiga sama Mas Ganang, Ya, saya datengin sosok nenek-nenek ya terus menggendong bayi. Mungkin bayi itu makhluk. makhluk. Maksud nenek-nenek yang gimana Gun? Bisa sosok makhluk nenek-nenek membawa bayi. Oh, maksudnya mungkin bayi ini bayi yang neneknya itu. Iya, Tapi nggak kenapa-napa atau gimana? nah nenek-nenek itu memberikan emas deh, gede banget. Oh, yang kamu ceritakan mengenai bahwasannya nenek-nenek itu memberikan emas kepada kalian berdua Iya, sama bertiga sama Mas Ganang itu. iya. Oh, mungkin nenek-nenek itu datang kepada kita karena kita belum datang ke sini untuk memberikan emas lagi ya. Jangan sama tergiur deh. Ingat ya, Bang. Kalau Bang, dikasih emas jangan. Kalem bro. aja ngasihnya itu nggak cuma sembarangan tuh rayuannya loh. Berbagai macam rayuan itu. Iya lah. Terus ada satu lagi. Tiba-tiba itu emasnya udah ada di saku. Mana? Osh, Hati-hati ya pokoknya. Pokoknya kemarin setiap saya berjalan pasti sabar. Sabar. Ini kayak suara ngaungan kok. Kamu dengar nggak? Bang, Terus aja sih. kayak suara ngaungan kok. sakitan apa? Ngagetin gitu loh. Orang sih kalian ketahuan lu misalkan bangun tuh. Mohon maaf semuanya. Mohon maaf. Saya datang ke sini bukan berniat jahat. Saya datang ke sini bukan berniat buruk. Kami semua datang ke sini hanya untuk lewat dan menunggu teman kami yang sedang melakukan persemedian. Betul. Kami tidak ada maksud tujuan apapun selain itu. Jadi mohon maaf dan izinkan kami untuk melewatinya. Ya. Lah, udah mulai hilang. Udah yuk, lanjut. Sabar, tenang. Dewa ini ngomong, aku sana suara ngomong juga aku rakak. Gun, jangan kabar apa Gun? Iya. Ngomong, bro. Udah ngomong. Hati-hati kok. Assalamualaikum. Sabar Tuhan, sabar. Jangan seperti itu. Ya saya tahu ini permasalahan kalian berdua. Cuma semua permasalahan, segala permasalahan itu bisa diselesaikan dengan secara baik-baik. Jangan seperti itu. Itu kakeknya sudah tua loh, kasihan loh. Jangan seperti itu Tuhan. Saya tahu Tuhan adalah pendekar yang gagah. Tuhan bisa saja membunuh siapapun. Namun di setiap permasalahan itu bisa kita selesaikan secara baik-baik Tuhan. Saya tidak bermaksud untuk ikut campur.
Saya hanya ingin melerai dan menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik. Saya juga tidak tega dengan kondisi kakek yang seperti itu. Seperti ini saja Tuan, mari kita diskusikan permasalahannya seperti apa. Nanti saya menjadi penengahnya. Jika memang nanti saya bisa menemukan solusi untuk jalan keluar dari permasalahan yang sedang kalian berdua hadapi, jangan sampai ada nyawa yang dikorbankan. Sebentar agak Gun, Bang. Iya. Ampun Tuhan. Mau kemana kamu, ha? Mau lari kemana? Ampun. Tenang, tenang. Ampun. Cepat katakan. Di mana cucumu yang kurang ajar itu? Ampun. Saya tidak tahu. Jangan berbohong. Sudah jelas, kau pasti menyembunyikan cucumu yang kurang ajar itu. Disembunyikan kemana? Assalamualaikum. Sudah saya katakan. Dari pertama Tuhan datang ke tempat saya. Saya tidak mengetahui cucu saya kemana. Sudah lama sekali cucu saya tidak menengok saya. Jika Tuhan menekan saya untuk mencarikan cucu saya pun bingung Tuhan mencari cucu saya kemana. Jangan berbohong. Cepat mengaku atau saya bunuh. Tuan. Tenangkan terlebih dahulu Tuan. Tarik nafas. Mari kita duduk bareng-bareng. Silakan kakek duduk. Silakan kakek. Silakan Tuan. Cucu sama kakek sama aja. Silakan Tuan duduk terlebih dahulu. Silakan Tuan duduk terlebih dahulu. Seperti ini Tuan, kakek. Sebenarnya sedang ada permasalahan apa mengenai cucu kakek dengan Tuan ini? Kenapa sampai kalian melakukan sebuah perdebatan dan sampai ingin saling membunuh? Tuhan ini mengatakan bahwasanya cucu saya membawa anak dari Tuhan ini, sedangkan saya tidak tahu asal mulanya bagaimana. Halah, omong kosong. Sudah jelas-jelas 3 hari yang lalu saya melihat cucumu membawa anak saya. Jikapun cucu saya membawa anak Tuhan, kenapa Tuhan sangatlah marah? Sedangkan itu bukan menjadi urusan saya dan Tuhan. Tentu saja saya sangat marah. Karena itu putri satu-satunya dan putri kesayangan saya. 3 hari ini saya mencarinya tidak pernah ketemu dan tidak menemukannya dimanapun. Mau saya mencari kemana lagi? Kalau tidak menemui muka ketua yang sudah jelas itu adalah cucumu. Oh, jadi seperti ini permasalahannya adalah cucu dari kakek. Mohon maaf, kakek siapa? Sutono. Oh, cucu dari kakek Sutono. Dan mohon maaf, Tuan siapa? Tarawis. Dan putri dari Tuan Darawis ini pergi berdua entah kemana. Apakah mereka saling menyukai? Dia membawa kabur. Awal permulaan dari cucunya kakek ini membawa kabur itu seperti apa? Apakah memang cucunya ini sudah pernah datang menemui Tuan untuk meminta restu atau apa? Seperti ini manusia. Dulu sudah sangat lama cucu saya memang datang ke tempat saya, membawa temannya, mengenalkan dia itu temannya. Saya sebagai kakeknya, ketika ada cucu datang, tentunya saya sangatlah senang. Ya. Hanya itu saja memperkenalkan kepada saya. Selebihnya, saya tidak tahu. Tiba-tiba
Tua Darawis ini datang ke tempat saya. Berbicara, katanya cucu saya membawa kabur putrinya. Saya tidak tahu apa-apa. Nah, terus mengenai keberadaan cucunya, sekarang kakek tahu apa enggak? Cucunya apa ada di rumah mana, di mana gitu? Saya kurang tahu. Terakhir, sebelum itu saya berpamitan, memang dia mengatakan akan membawa ke tempat yang bagus, membawa temannya itu. Saya sebagai orang tua, asal mereka berkelakuan baik, saya menyetujuinya. Bukankah seperti itu? Ya memang benar. Untuk tempatnya saya pun tidak tahu. Tempatnya di mana? Hanya saja terakhir dia mengatakan seperti itu. Jika Tuan Darawis menyalahkan saya rasa tidak adil manusia. Ya memang benar apa yang dikatakan kakek. Kakek sendiri tidak tahu menahu mengenai keberadaan dari cucunya dan putri jenengan. Saya tidak mau tahu. Yang saya tahu, cucunya itu membawa putri saya. Saya sudah seringkali mengatakan kepada putri saya agar tidak mendekati laki-laki miskin itu. Dan saya juga sudah memperingatkan laki-laki itu agar tidak mendekati putri saya lagi. Tetapi pada malam itu, dengan diam-diam, dia memasuki rumah saya dan mengajak kabur putri saya. Saya tidak rela putri saya, putri dari orang terkaya di desa ini, dinikahi oleh orang miskin. Ya, saya tahu Tuan sendiri kecewa mengenai putrinya dibawa kabur, apalagi itu adalah putri satu-satunya. Namun penyelesaian permasalahan ini bukan dengan cara membunuh kakek. Di sisi lain kakek tidak tahu apapun permasalahannya, tapi malah menjadi sasaran. Alangkah lebih baiknya Tuan ataupun kakek lebih baik mencari mengenai keberadaan dari cucu ataupun putrinya sendiri. Entah itu datang ke tempat teman terdekatnya, datang ke tempat orang tua dari putranya, apakah masih ada atau tidak. Sepertinya saja Tuan. Jika Tuan tetap menekan saya untuk mencari cucu saya bertanggung jawab. Saya akan cari, saya akan susul, dan saya akan tanyakan kepada orang tuanya. Nanti, jika sudah ketemu, saya akan sampaikan kepada Tuan. Saya berjanji, saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Biar bagaimanapun, kesalahan dari cucu saya itu juga, jika sebagai orang tua tidak bertanggung jawab, itu imbasnya akan kepada orang tua juga. Nah, ini kakek lebih bijaksana, dan untuk Tuan saya harap menyelesaikan permasalahan bukanlah dengan emosi yang menggebu-gebu. Kita bisa mencari jalan keluar terbaik untuk kedua belah pihak. Di sisi lain mungkin putri jenengan benar-benar sayang terhadap cucunya kakek, bukan dengan cara menekan melarang putrinya untuk dekat dengannya, tapi bicara secara baik-baik. Dan pernikahan, hubungan itu juga tidak dipandang dari sosial ataupun kekayaan yang dimilikinya. Yang namanya orang suka, namanya orang jatuh cinta, itu datangnya dengan cara tidak terduga dan kepada siapapun itu. Pokoknya saya tidak rela putri saya sampai nikah dengan cucunya. Baik, Ya. saya akan. Dan saya peringatkan agar kau segera mencari cucumu itu. Saya beri waktu kamu 3 hari. Baiklah Tuhan. Nah, seperti itu saja. Jenengan juga mencari tahu mengenai keberadaan putrinya melalui teman-teman terdekatnya ataupun kerabat-kerabat jenengan, dan kakeknya juga nanti akan mencari tahu keberadaan dari cucunya itu
ke tempat yang lain agar semua permasalahan ini bisa diselesaikan saya baik-baik. Dan mungkin saja nanti saya jika memang mendapatkan informasi apapun mengenai Cici dan putri jenengan, nanti saya akan panggil kalian berdua. Siapa tahu permasalahan asmara dari putri dan cucu jenengan itu bisa terselesaikan. Sudah. Ingat, jika dalam 3 hari kau tidak membawa cucumu itu dan mengembalikan putri saya akan buat perhitungan lebih kejam dari ini. Baik. Ingat. Alhamdulillah. Yang sabar, Ken. Tidak apa-apa. Dan Di setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluar yang terbaiknya. Saya tahu kakek tadi benar-benar ketakutan dengan ancaman-ancaman dari Tuan Darawis itu. Seperti ini manusia. Dunia ini memang benar-benar tidak adil. Ya mungkin saja saya ditakdirkan untuk miskin. Tapi apakah anak keturunan saya tidak memiliki hak untuk mendekati siapapun? Sedangkan yang namanya jodoh, siapa yang tahu? Tapi kenapa setiap anak keturunan saya mendekati wanita-wanita di sana, pasti seperti ini ujung-ujungnya. Ya, jika dilihat-lihat kakek juga menurut saya cukup, kayak tidak begitu miskin, tidak begitu kurang. Namun di sini hanya saja dari Tuan Darawis yang tidak menginginkan untuk menjalin hubungan dengan keluarga kakek. Bukan berarti kakek itu miskin ataupun dipandang rendah. Karena mungkin standarnya dari kakek Tuan Darawis itu yang lebih sudah tinggi. Apakah yang namanya jodoh itu tolak ukurnya dengan kemiskinan ataupun yang kaya? Tentunya tidak, Kek. Jodoh, perasaan sayang, perasaan cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya karena itu adalah pemberian sejati dari Tuhan. Rasa cinta tidak bisa diduga, juga tidak bisa untuk sesuai dengan rencana. Jika memang cucu jenengan dan putri dari Tuan Darawis itu memang saling mencintai, itu sebenarnya bisa dicari jalan keluarnya. Sebenarnya seperti ini. Saya berkali-kali menasehati anak turunan saya, termasuk cucu saya. Jika untuk mencari jodoh atau pasangan, bercerminlah, jangan memiliki impian yang sangat tinggi. Jika terhadap cinta seperti ini, carilah pasangan yang setara. Tapi memang putri dari Tuan Darawis itu yang selalu datang. Sebenarnya saya mau menceritakan itu dari tadi, tapi saya tidak enak. Yang ada jika saya menceritakan hal tersebut, seolah-olah putri dari Tuan Darawis itu yang mengejar-ngejar cucu saya. Biarkanlah. Memang yang namanya makhluk kaya itu memang mereka itu berbicara seenak. Saya benar-benar tidak apa. Ya, ini semua perkataan dari Tuan Darawis tidak mudah dimasukkan ke dalam hati. Yang jelas, yang harus kakek lakukan sekarang, bagaimana cara kakek menemukan cucu kakek, berbicara baik hati ke hati, dan bawa pulang kembali putri dari Tuan Darawis. Agar kakek yang tidak tahu apa-apa tidak ditekan seperti ini. Apalagi tadi saya mendengar kakek mau dibunuh. Justru itu, jika tidak ada kalian, saya tidak tahu nasib saya akan seperti apa. Mungkin saja hanya nama saya yang masih tertinggal di sini. Sekali lagi saya mau
mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya. Siapa nama diri? Perkenalkan, nama saya Diki. Siapa nama diri? Sogun. Namanya Sogun. Sekali lagi saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Ya, sama-sama. Kita hidup itu berdampingan. Selagi kita bisa membantu, selagi kita tidak berbuat jahat, tolong menolonglah. Kalau boleh tahu, kalian akan kemana? Ya, ini saya sedang menyusuri hutan Bima karena teman saya sedang melakukan persemedian di atas bukit sana. Jadi kita sedang menunggu. Ya, sebelum kalian pergi. Dan mungkin ini tidak berharga dengan adanya pertolongan ini, mohon diterima. Jadi jika kalian menerimanya, ya, Maksudnya gimana sih? saya tidak bisa memberikan apa-apa. Ini hanya sedikit tanda terima kasih saya kepada kalian. Jangan melihat wujudnya, tapi ini adalah bentuk rasa terima kasih saya kepada kalian. Oh, terima kasih banyak ya. Tidak bisa kalian semua. Kita apa sih, itu apa sih itu? Apa itu? Kek? Terimalah. Ini apa kek? Ini sedikit. Subhanallah. Tidak apa-apa. Mohon maaf kek. Seperti ini kek. Seperti ini kek. Mohon maaf. Mungkin dengan adanya saya bertemu dengan kakek di sini dan saya membantu kakek menyelesaikan masalah ini, itu adalah jalan yang memang diberikan oleh Tuhan. Dan kami tidak meminta dan menginginkan imbalan apapun. Jadi saya harap lebih baik ini kakek simpan saja. Tunggu Tidak dulu. apa-apa kek. Tunggu dulu. Tidak apa-apa. Saya berhutang nyawa kepada kalian. Saya rasa hal seperti ini itu tidaklah setara dengan pertolongan kalian. Terimalah. Ya saya tahu kek. Cuma Terimalah. seperti ini kek. Cuma kami benar-benar ikhlas membantu. Kami benar-benar tulus. Apalagi itu ada di depan mata saya. Karena ini adalah sesuatu hal yang begitu berharga juga buat kakek. Siapa tahu dengan benda ini itu juga bisa buat mahar nantinya untuk cucu kakek menikah. Saya masih memiliki beberapa ratus bongkahan seperti itu. Jadi Jangan mau di silakan kau ambil. Tidak usah kakek. Terima kasih banyak. Ini dari lebih baik kemarin kakek simpan saja. makhluk-makhluk di sini Tidak selalu apa-apa, Kek. menawarkan emas. Atau Oh, enggak, Kek. Enggak, terima kasih. tidak Enggak. dirimu tidak mau. Mungkin temanmu itu membutuhkan. Insya Allah enggak kek. Insya Allah enggak. Ini simpan saja. Semoga ini bisa bermanfaat, lebih bermanfaat buat kakek. Ini saya terima kasih banyak dari niat hati tulus kakek. Apa ini kurang besar? Tidak kek. Itu sudah begitu besar, itu sudah begitu berharganya mungkin kalau di dunia saya. Namun tujuan saya bukan mencari ini. Ya kek, silakan kakek simpan saja. Bisa kantongin ini. Tidak, terima kasih banyak kek. Tak mau. Tidak kek. Silakan kakek simpan saja. Buang saja. Tidak apa-apa. Ya tidak. Ya sudah. Silahkanlah. Astagfirullah. Sama tuh, Dik. Kayak kemarin kejadiannya. Saya kemarin gimana Gun? Iya, setiap malu yang datang, misalkan kayak tadi, pura-pura minta tolong. Terus setelah ditolongin, dia berterima kasih terus memberikan emas. Mungkin ini itu adalah adat di sini mungkin Gun. Siapapun yang berhasil siapapun yang telah ditolongnya, belas kasihnya dengan memberikan sesuatu hal yang berharga. Enggak, Semoga Dik. tujuan kita tidak meminta itu. Enggak boleh, pokoknya diperingatkan. Apapun itu, enggak boleh bawa emas dari sini, enggak boleh menerima.
Iya Gun, saya ingat kata-kata itu terus Gun. Kasih mas dong gini gitu ya. Dek, Tadi ini saya tolak kali ya. Intinya kan kita nolong secara baik-baik, masa kita meminta imbalan. dari gua. Memang enggak, kita berterima kasih karena kita menolong. Walaupun dikasih nggak boleh diambil. Marcel, Cuma orang lagi ini bukan udah kasih kan bukan kan ya, jadi kita saja orang Itu aja terus Gun. Terus setengah jam pokoknya mau. jam ping 17 yo ngarani kerupuk Das. Penak orang udanan iki ya. turu aku yo. Das. Kebusan turu. Das. Lindur kan gue. Mas. Mas. Yang bener dos lah, takut-takut kok iki dene kok. coba Mas Gana, Das, udah pora. das. Kayaknya ora. Serius apa dos? Das. Mas Gana mau dona pora dos. Pasrah iku. Jangan bercanda terus lah. Tok, Aja Mas Tok. Gun, pas ditinggal kamu kayak gini apa enggak Gun? Enggak. Mas Tok. Ya Mas. Aku pamitin biasa banget bener normal. Ayo Mas Kapre. Bisa udah cek di situ lah. Emang apa sih? Nggak apa ya tadi itu. Iya iya iya. Datang sih ya. Emas, emas, emas. Kok tiga emas? Dan langsung ora beres gitu. Progres juga. Kayak anak gangguan ini kenapa terus kok Musim gangguan. Bangun apa sih? Emas. ganggu maksudnya gimana Gun? Terus ngambil emas. Oh, Mas Tok. Kamu kan gagal ngambilnya geledah. Tas ikut. Digeledah tas. Astagfirullah, ini teman-teman, kita sudah sampai ke tempat peristirahatan sementara menunggu Mas Kanang yang dimana itu katanya dibuat oleh Shogun sama Bendos. Nggak ada, Ternyata kita sampai di sini malah ini si Bendos itu kayak tidak normal ya. Kita panggil malah kayak orang linglung. Bisa. Yang selalu dikatakan Mas Bendos itu emas. Mas Tok. Tuh dik, Belum ketemu kok. Tapi harus oh fokus di tembok anu ngumpet ning bagian ndi iki lho. Di emas man. Daun itu Dos, daun Oh, emas ya, astagfirullah.